Baik, berikutnya adalah masuk kepada pembahasan terkait dengan karakter ya. Karakter itu apa? Karakter itu ciri khusus ya. Jadi karakter dari fikih itu ada banyak, di antaranya nanti kita sebutkan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah karakter dari fikih yang merupakan salah satu produk hukum Islam. Yang pertama adalah karakternya bersifat sempurna. Kenapa dikatakan bersifat sempurna? Karena memang syariat Islam itu diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar. Jadi hukum yang ada di dalam Islam itu sebetulnya bersifat tetap. Gitu. Apa yang tertera di dalam penetapan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu sebetulnya dari dulu hingga yaumul kiamat nanti tidak akan pernah berubah. Gitu. Jadi yang namanya syariat itu diturunkan memang Allah pasti ada unsur kesengajaan dari Allah gitu ya. Jadi menurunkan syariat itu bersifat umum dan garis besar. Mengapa demikian? Karena memang dengan syariat Islam yang oleh Allah diturunkan secara umum dan global itu, maka maksudnya adalah diantaranya untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Gitu. Bayangkan saja kalau seandainya Al-Quran dan hadis itu oleh Allah diturunkan semuanya serba detail sampai kepada urusan praktisnya itu diatur sedemikian rupa sehingga itu justru akan menunjukkan Islam itu terlalu kaku gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan zamannya. Maka kemudian Allah itu luar biasa dengan hukum-hukumnya. Menurunkan syariat itu sifatnya memang dibuat secara umum dan kemudian secara garis besar. Adapun rinciannya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu kemudian nanti diserahkan kepada para ulama menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. Tentunya meskipun menyesuaikan kondisi situasi zaman tetap harus sesuai dengan syariat yang ada, tidak boleh bertentangan. Contoh tentang menutup aurat, perintahnya di dalam Al-Quran dan hadis menutup aurat, tetapi tentang bagaimana cara menutup aurat itu kan kemudian para ulama macam-macam nih produknya. Ada yang menutup aurat itu syaratnya adalah menutup dada, ada yang harus menutup untuk perempuan ya, harus pakai cadar dan seterusnya. Monggo gitu. Maka kemudian dengan adanya syariat Islam ya, fikih dikatakan bersifat sempurna itu, maka diharapkan dengan menetapkan patokan-patokan yang bersifat umum dan garis besar itu diharapkan hukum ini benar-benar menjadi petunjuk yang universal dan dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Jadi umat Islam bisa menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan yang ada. Intinya ke sana. Jadi satu, karakter dari fikih itu adalah bersifat sempurna. Artinya sempurna adalah semua ketentuan sudah ditetapkan oleh Allah secara umum dan garis besar. Karena masih umum, karena masih garis besar, maka kemudian rinciannya seperti apa, kemudian muncullah fikih gitu loh. Jadi bagaimana cara orang menikah, bagaimana cara orang melakukan zakat, bagaimana cara orang berpuasa, itu kan terkadang memang dasar hukumnya di dalam nas itu masih terlalu umum, masih terlalu garis besar, masih global. Maka dibutuhkanlah penafsiran dari nas itu oleh para ulama kita gitu. Itu yang pertama ya, karakter yang pertama bersifat yang sempurna. Kemudian yang kedua itu bersifat elastis. Artinya elastis itu apa? Elastis itu artinya bersifat lentur dan luas gitu. Ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Jadi persoalan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani dan semuanya itu diatur gitu. Jadi fikih itu tidak hanya semata-mata mengatur urusan dunia atau akhirat saja, itu tidak, tetapi memang bersifat elastis. Gitu. Jadi fikih itu memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang ibadah, muamalah, jinayah dan lain sebagainya. Meski demikian, fikih tidak memiliki dogma yang kaku karena bersifat elastis. Gitu. Jadi fikih itu bersifat elastis, tidak kaku, lentur, luwes, tidak bersifat memaksa. Gitu. Ia akan memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh manusia.
Jadi seperti kalau di dalam Al-Quran kan aturannya misalkan aqimus sholat, dirikanlah sholat, begitu. Kalau perintahnya itu kan masih terlalu umum. Bagaimana bagi umat Islam yang sedang sakit, tidak bisa menjalankan sholat, padahal sholat itu syariatnya dengan cara berdiri dengan segala aturannya, ya, dengan cara duduk, sujud dan seterusnya itu. Dan kemudian ternyata fikih di sini bersifat elastis gitu. Rasulullah sudah memberikan indikasi kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, silakan sambil duduk dan seterusnya dengan segala urutannya itu. Nah, bagi haji juga begitu, perintah haji itu kan bagi yang mampu. Kalau belum mampu ya tidak ada kewajiban di sana gitu. Jadi sekali lagi fikih itu sifatnya elastis, lentur, luas. Kok ada fikih yang sifatnya kaku, itu berarti bukan fikih. Karena fikih itu kan produk dari istihad para ulama yang menyesuaikan kondisi masyarakatnya. Kalau fikih ini bersifat kaku, kemudian tidak bersesuaian dengan zaman dan tempatnya, maka ini yang kurang mencerminkan karakter dari fikih itu sendiri. Jadi sekali lagi, fikih itu elastis. Seharusnya zakat fitrah itu pakai kurma dong, tapi dengan produk fikih ini menjadi lentur. Untuk orang Indonesia kayaknya kurang lazim deh kalau makanan pokoknya pakai kurma. Pada akhirnya lentur, luas. Oke, ulama kita di Indonesia itu kemudian mencetuskan hukum fikih zakat fitrah berupa beras. Sangat lentur sekali, luas, karena menyesuaikan dengan kondisi tempat dan zamannya. Rasanya tidak kurang pas aja gitu orang Indonesia. Seandainya bayangkan kita melakukan zakat fitrah semuanya harus membayar dengan kurma. Terus kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah berupa kurma. Apakah kurma ini layak dikonsumsi menjadi kebutuhan pokok bagi umat Islam di Indonesia? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Maka kemudian sekali lagi, produk fikih, karakter dari fikih itu bersifat elastis, bersifat lentur. Di antaranya seperti itu tadi, tidak harus kurma, ternyata bisa disesuaikan, yaitu beras untuk di Indonesia. Kemudian karakter berikutnya adalah fikih itu bersifat universal dan dinamis. Jadi ajaran Islam itu bersifat universal yang meliputi semuanya tanpa batas, ya. Tidak seperti ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad gitu. Jadi kalau ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad itu betul-betul bersifat universal, menjangkau semua kalangan gitu. Maka kalau panjenengan cermati coba bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran itu kan luar biasa. Allah menyapa hambanya itu kan macam-macam. Ada yang menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Itu berarti sapaan itu ditujukan untuk orang yang beriman. Ada juga yang ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia. Sedangkan kita tahu manusia itu kan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman gitu. Jadi menjangkau semua kalangan. Jadi universalitas hukum Islam itu sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri, yaitu Allah, tanpa batas, tidak terbatas. Maka hukum itu juga dinamis. Jadi hukum fikih itu bersifat dinamis, selalu cocok untuk setiap zaman gitu. Jadi jangan sampai pada waktu Rasulullah masih hidup yang namanya haji itu naik unta. Apa iya kita itu kan hanya praktisnya saja, tidak mungkin kita itu pergi haji dengan harus naik unta dari Indonesia ke Mekah, kan tidak mungkin juga begitu. Itu kan hanya urusan praktis saja. Misalkan mohon maaf terkait dengan budaya berpakaian, untuk laki-laki harus pakai gamis. Apakah itu sebuah keharusan? Ya harus bisa dibedakan. Apakah ini sebagai sebuah sesuatu yang harus dilakukan atau hanya sekedar kesunahan? Ya harus dibedakan begitu. Jadi hukum Islam itu sekali lagi bersifat universal dan dinamis, selalu cocok untuk semua zaman gitu. Jangan sampai, mohon maaf, beberapa tahun yang lalu itu ada seorang profesor, kalau tidak salah di Makassar atau apa gitu, punya pendapat pengen merevisi Al-Quran. Wah, ini langkah yang menurut saya sangat fatal sekali. Beliau mengatakan Al-Quran ini
ini sudah tidak relevan sekali dengan sekarang. Ini yang perlu di-upgrade itu bukan Al-Qur'annya, tapi otaknya manusia itu menurut saya. Jadi jangan sampai panjenengan ikut-ikutan berpendapat bahwasanya Al-Qur'an atau hukum Islam itu sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Tidak. Hukum Islam termasuk fikih itu selalu bersifat universal dan dinamis, selalu cocok untuk setiap zamannya. Maka butuh kerja keras dari kita, dari para ulama kita, untuk bagaimana hukum Islam ini bisa diterima di semua tempat dan semua kalangan gitu. Jadi selalu cocok, jangan sampai misalkan tentang pembagian zakat, pembagian waris, mohon maaf. Biasanya kan waris 2:1, ya. Untuk laki-laki dapat 2, perempuan dan 1. Itu sudah nggak relevan, Bu. Sekarang ini yang sering merawat orang tua itu kan anak perempuan. Yang susah payah anak perempuan kenapa hanya dapat 1? Monggo dikaji asbabun nuzulnya, mengapa Allah mewahyukan 2:1 untuk masalah waris itu apa. Jangan asal nyeletuk tanpa mengetahui hakikat hukum yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa. Maka sekali lagi jangan sampai kita mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu harus direvisi karena sudah tidak lagi sesuai dengan zaman. Tidak. Jadi hukum fikih itu bersifat dinamis, Al-Qur'an ya bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan kondisinya. Contoh yang paling gamblang ya tentang zakat fitrah itu tadi. Selalu cocok gitu ya, jadi disesuaikan dengan, karena memang itu tugas ulama kita untuk membaca peta yang terjadi di permasalahan, peta masalah yang terjadi di masyarakat kita. Jadi sekarang yang selanjutnya adalah karakter fikih yang berikutnya adalah bersifat sistematis gitu ya. Fikih dikatakan bersifat memiliki karakter sistematis, artinya apa? Bahwasanya hukum Islam itu mencerminkan sebuah doktrin yang bertalian secara logis. Ya, jadi berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka kalau kita cermati perintah-perintah di dalam Al-Qur'an itu kan saling berkesinambungan ya. Misalkan antara perintah sholat di dalam Al-Qur'an selalu diiringi dengan perintah zakat. Jadi ada urutannya gitu. Hablum minallah dengan hablum minannas itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri sebetulnya. Selalu beriringan karena memang hukum Allah bersifat fikih, itu bersifat sistematis. Kita tidak boleh mengatur hukum Islam dengan mengabaikan sisi kemanusiaan misalkan. Tidak bisa gitu. Jadi antara hablum minallah dan hablum minannas itu memang harus selalu disinkronkan. Maka coba diperhatikan akim sholat selalu disandingkan dengan akim zakat. Sholat hablum minallah, zakat hablum minannas. Karena memang antara hablum minallah dan hablum minannas itu bukan untuk dipetak pisahkan gitu. Maka isyarat yang kita bisa ambil dalam ibadah sholat itu kan kalau kita mengawali sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan simbol tangan di bawah ke atas itu menunjukkan sudah kalau kita waktunya sholat itu berarti urusan kita dengan Allah gitu. Tapi begitu sholat itu selesai maka diakhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu sebetulnya sebagai isyarat bahwasanya setelah kita itu berhubungan baik dengan Allah, jangan lupa saatnya kita juga harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Jadi karena fikih itu ulama dalam merumuskan fikih itu tidak boleh melupakan sisi-sisi kemanusiaan dalam ininya, gitu, dalam merumuskan hukumnya. Jadi harus bersifat sistematis, artinya memang sistematis di sini adalah doktrin yang dicetuskan di dalam hukum Islam itu selalu bertalian secara logis. Gitu. Jadi sebetulnya ajaran Islam itu semuanya logis, hanya saja barangkali logika kita yang memang tidak dapat menjangkaunya. Kayak urusan wudhu tadi, yang batal itu, yang kentut itu kan dubur kita, tapi kok yang diwuduni anggota itu kok kenapa kok wajah, tangan, kaki dan seterusnya? Ini bisa dirunut sebetulnya, gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui hukumnya sistematis, maka berikutnya adalah fikih itu juga bersifat ta'akuli dan juga bisa bersifat ta'abudi. Ya, jadi maksudnya ta'akuli itu ya bisa dilogika. Ta'abudi itu yang bersifat ibadah yang harus sami'na wa ata'na.
Jadi hukum Islam itu mempunyai dasar pokok yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi selain itu sumber pokok ajaran Islam itu juga bisa merujuk kepada konsensus atau kesepakatan para ulama yang kemudian disebut dengan ijma tadi. Dan kemudian untuk memahami kedua sumber Al-Quran dan hadis dan seterusnya itu maka ada kalanya ajaran di dalam Islam itu ada yang bersifat ta'abudi, artinya tidak bisa dirasionalkan. Ya sudah, kita tinggal mengimani gitu. Contohnya sifat ibadah yang sifatnya makhdhuf, sudah jelas gamblang Al-Quran dan hadis, sudah tidak bisa ditawar. Kenapa kok sholat subuh itu 2? Kenapa kok sholat itu pakai bahasa Arab? Ya sudah, ini sifatnya ta'abudi, tidak bisa dirasionalkan. Rasionalnya kita hidup di Indonesia itu kan ini Bu, sholatnya harus banyak pakai bahasa Indonesia. Ingat, tidak semua ajaran Islam itu bersifat ta'akuli, semuanya harus dirasionalkan, itu tidak. Ada yang memang bersifat ta'abudi, yang tidak bisa ditawar, gitu, yang tidak bisa dirasionalkan. Tetapi ada juga yang sifatnya bisa ta'akuli. Arti ta'akuli itu bersifat rasional, kayak urusan zakat fitrah tadi. Secara logika yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia itu beras, bukan kurma gitu. Nah ini maka pada dasarnya yang harus kita pahami dari fikih itu sebetulnya sangat menyentuh ranah kemanusiaan secara langsung. Artinya apa? Tidak mungkin fikih itu dibentuk kemudian melupakan unsur-unsur kemanusiaan, itu tidak. Gitu ya. Jadi monggo nanti dibaca kembali di dalam buku-buku fikih itu banyak yang bercerita mengenai tentang karakteristik dari fikih itu seperti apa. Berikutnya setelah kita menyampaikan materi terkait dengan karakteristik dari fikih, berikutnya adalah prinsip dasar dari fikih. Jadi para ulama kita dalam merumuskan hukum itu sebetulnya tidak boleh merupakan kaidah fikih. Yang paling terkenal itu ada 5. Nanti panjenengan ada mata kuliah tersendiri ya, mata kuliah usul fikih dan seterusnya itu ya, ada kaidah fikihiyah itu. Maka ulama dalam merumuskan hukum dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis itu ada kaidahnya, ada patokannya, setidaknya ada 5. Nanti silakan dibaca sendiri di sini, tidak saya jelaskan secara detail semuanya. Yang pertama adalah prinsip dasar dari fikih itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Jadi semua itu tergantung kepada niatnya. Jadi nanti dalam merumuskan hukum apapun ya yang berkaitan dengan persoalan amali yang bersifat praktis, ulama dalam menerapkan hukum itu tidak boleh merupakan kaidah yang pertama ini. Jadi semua itu tergantung niat gitu. Contoh ketika orang itu mengatakan saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Nah ini niatnya ini pengen menceraikan istri atau sekedar apa, itu kan berarti al-umuru bimaqasidiha. Jadi para ulama harus mempertimbangkan kaidah ini gitu. Jadi ketika ada seorang suami melontarkan kata-kata itu, misalkan saya pulangkan kamu ke rumah orang tua, ini maksudnya apa? Ini harus dikaji lebih mendalam. Itu kaidah yang pertama. Itu kemudian yang kedua, ad-darar yuzalu. Artinya apa? Kemudorotan, bahaya itu harus dihilangkan. Seperti saat ini masa pandemi gitu ya. Bahaya itu harus dihilangkan ya. Jadi kita tidak boleh membuat bahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Maka kemudian bagi siapapun yang sudah terjangkit virus COVID, maka dia tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Maka dia harus melaksanakan isolasi mandiri misalkan. Nah ini tentu kebijakan semacam ini juga harus diperhatikan karena memang kaidahnya jelas ad-dararu yuzalu. Kalau dia itu sudah nyata-nyata terjangkit COVID, maka ya jangan menularkan bahaya kepada yang lain dengan cara berkeliaran dan seterusnya itu. Maka ulama dalam mencetuskan sebuah hukum itu diantaranya yang merujuk kepada kaidah ini ad-dararu yuzalu. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga itu adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya kesulitan itu biasanya mendatangkan kemudahan. Ya, artinya apa? Ini banyak sekali ya maksud daripada kaidah ini. Di antaranya ya seharusnya contoh ya
Dalam kondisi yang normal, yang namanya bangkai itu kan tidak boleh, gitu. Haram hukumnya. Tetapi memang dalam kondisi mendesak pada akhirnya dibolehkan. Itu sudah jelas ya, secara syariat sudah jelas. Jadi al-masyaqqatu tajlibu taysir, sebetulnya dalam keadaan sulit itu sebetulnya akan mendatangkan kemudahan. Ya, seharusnya sholat itu berdiri, tapi karena kondisinya sakit maka boleh secara duduk dan seterusnya. Menikah itu harus ada ijab kabul secara langsung, tapi kemudian karena masa pandemi, kemudian si yang bersangkutan itu tidak bisa hadir karena terjangkit COVID misalkan, maka kemudian ulama ada yang memperbolehkan pernikahan secara virtual. Nah itu kan sesuatu yang berat, tapi kemudian mendatangkan kemudahan karena memang ada unsur-unsur yang menyebabkannya. Nanti lebih jauh lagi akan bisa dibahas. Kemudian yang keempat, prinsip dasar yang keempat itu adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Bahwasanya yang namanya keyakinan itu tidak bisa menghilangkan keraguan. Saya tadi itu pada waktu sholat itu kentut apa enggak ya? Jadi kalau memang sampean itu yakin belum kentut, ya sudah yakin saja. Karena memang keyakinan itu tidak bisa menghilangkan yang dari keraguan. Yakin ya yakin, tapi yakin disertai dengan bukti yang ada. Dan yang terakhir adalah al-'adatul muhakkamah. Jadi yang namanya adat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum asalkan tidak bertentangan dengan syariat ini. Jadi prinsip dari dasar fikih itu, oleh karena itu sekali lagi mengingat karakter, mengingat prinsip dasar yang diterapkan di dalam fikih, para ulama kita dalam merumuskan fikih itu luar biasa, tidak boleh ngawur, tetap ada dasar rujukannya dan seterusnya. Maka sangat tidak bijak ketika kita itu dengan serta-merta mentah menolak apapun bentuk fikih yang sudah dihasilkan para ulama kita. Maka ini menjadi renungan kita bersama, mengenal lebih jauh, lebih dekat lagi tentang apa itu fikih, mulai dari definisi, karakteristik, sumber hukum, prinsip dasar dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti apa, kemudian sumber rujukan yang digunakan oleh fikih itu apa. Maka berikutnya adalah kita akan membahas keterkaitannya. Di awal tadi sudah saya singgung bahwasanya apa sih beda istilah antara syariat dengan fikih, sehingga nanti dalam penyebutannya untuk memahamkan kepada teman-teman semua agar tidak terjadi tumpang tindih pemahaman. Karena antara syariat dengan fikih itu ada perbedaannya. Syariat itu lebih luas cakupannya daripada fikih, karena syariah itu merupakan ajaran dari seluruh aspek agama. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa syariah itu merupakan konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki oleh Allah yang tertera di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis. Sedangkan fikih itu dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak tersebut. Jadi fikih itu untuk memahami syariat gitu. Jadi konsep idealnya, konsep abstraknya itu yang kemudian diciptakan oleh Allah itu disebut dengan syariat. Jadi aturan baku itu disebut dengan syariat yang tertera di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis, yang kemudian dengan adanya fikih ini sebagai wujud upaya manusia untuk memahami kehendak dari Allah yang tertera di dalam nas tersebut. Maka pada kesempatan kali ini coba kita kaji secara ringkas saja karena mengingat waktu perbedaan ya, sebetulnya perbedaan antara syariat dengan fikih itu apa, sehingga nanti teman-teman kalau dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat tidak boleh disamakan antara syariat dengan fikih karena memang karakternya juga berbeda begitu. Yang pertama, syariat itu identik dengan wahyu Allah, di mana syariat itu sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi syariat itu apa? Ya apa yang tertera, apa yang tercantum, apa yang tertulis di dalam nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih itu merupakan produk dari fuqaha atau mustahid, di mana fikih ini merupakan karya manusia yang bisa berubah. Beda dengan syariat tadi. Kalau syariat itu adalah sumbernya langsung dari wahyu Allah yang tentu tidak bisa berubah sampai kapanpun. Sedangkan fikih ini merupakan karya manusia. Tetapi ingat, betapapun itu karya manusia tetap merujuk kepada dalil nas gitu.
Jadi saling terkaitan antara fikih dengan syariat tidak bisa terlepas. Tetapi ingat, kalau syariat itu langsung, ini merupakan wujud kehendaknya Allah. Tetapi kalau fikih ini adalah merupakan hasil pemahaman para ulama untuk mengambil kesimpulan apa yang dicantumkan di dalam nas tersebut. Itu yang pertama, beda antara syariat dengan fikih. Kalau fikih itu sudah hasil olahan, ya, jadi hasil olah karya manusia dari berdasar pada dalil yang ada. Kemudian yang kedua, karena syariat tadi disampaikan bahwasanya sumbernya langsung dari Allah dan Rasulnya, maka syariat ini memiliki kebenaran mutlak. Jadi kebenarannya bersifat mutlak, tidak bisa ditawar. Karena ini dari Allah langsung begitu. Tetapi sedangkan fikih itu karena produk manusia, ini tingkat kebenarannya tentu di bawahnya syariat. Ya, jadi tingkat kebenarannya bersifat relatif dan bersifat doni, hanya sifatnya perkiraan saja. Maka kita tahu bahwasanya di dalam fikih itu kan ada banyak perbedaan. Kalau ditanya kalau syariat ya satu, sumbernya Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bicara fikih, menurut siapa dulu? Gitu loh. Fikihnya siapa? Masalah sholat saja, itu kalau kita bicara mengenai fikih sholat, ini sholatnya menurut fikihnya siapa? Syafi'ikah, Hambalikah, Maliki atau yang lainnya? Nah, oleh karena itu kebenaran dari hasil fikih ini merupakan kebenarannya bersifat relatif dan bersifat doni, hasil istihad dari para ulama kita. Tadi sudah saya singgung bahwasanya ketika ulama itu melakukan istihad, benar atau salah itu di hadapan Allah akan ada nilainya. Karena sudah ada upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama untuk mencoba menerjemahkan, mentafsirkan apa yang tertera di dalam syariat. Kalaupun istihad para ulama itu benar, maka pahalanya di sisi Allah ada dua. Tapi kalau istihad para ulama kita yang terbentuk dalam fikih itu ada kesalahan, maka pahalanya tetap ada, yaitu satu. Karena itu adalah manusia itu kan tempatnya salah dan dosa, ya, salah dan lupa. Tetapi meskipun demikian, fikih yang ditelurkan oleh para ulama itu tentu ada dasar hukumnya, tidak semata-mata hanya karena nafsu belaka, itu tidak. Jadi sekali lagi beda antara syariat dengan fikih. Maka kalau kita ngomong urusan agama, terus sandarannya adalah fikih, tidak benar ketika mengklaim dirinya itu ini loh yang paling benar. Tidak bisa, karena sekali lagi fikih itu sifatnya kebenarannya relatif, gitu loh. Anda benar, saya juga benar, gitu. Tapi kalau syariat itu sudah pasti benar karena memang rujukannya langsung dari Allah. Gitu. Kalau fikih itu benar menurut siapa? Kalau menurut ulama Syafi'i begini, kalau menurut ulama Maliki begini, begitu. Jadi maka kebenarannya bersifat relatif. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara syariat dan fikih. Syariah itu adalah sasaran untuk dipahami dalam rangka untuk dipraktekkan. Jadi memang tadi sudah disinggung bahwasanya syariat itu merupakan konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan fikih itu proses sebagai upaya memahami syariat untuk dipraktekkan, gitu. Contoh di dalam Al-Quran syariatnya bilangnya aqimis sholah, dirikanlah sholat. Itu konsep idealnya kita disuruh sholat. Tetapi tentang bagaimana sholat, kapan kita sholat, siapa yang wajib sholat, itu kemudian biasanya dirinci, dikupas secara detail, menyesuaikan dengan yang terjadi, ya seperti itu, sehingga itu merupakan hasil produk fikih, begitu. Dan fikih sekali lagi tidak berjalan sendiri, tentu harus menggandeng syariatnya. Kemudian yang berikutnya adalah beda antara syariat dengan fikih. Kalau syariat itu tidak akan berubah, maka sudah saya singgung di awal, kok ada seorang ilmuwan sepinter apapun mengatakan bahwasanya Al-Quran itu harus direvisi karena sudah tidak sesuai, tidak relevan dengan masa sekarang, itu tidak benar. Kalau bicara mengenai syariat itu tidak akan pernah berubah, ya. Sampai kapanpun bunyi teks makna di dalam Al-Quran itu, ya sejak Al-Quran diturunkan sampai ila yaumil qiyamah, ya akan seperti itu bunyinya. Sedangkan fikih itu bisa berubah, gitu ya, sesuai kebutuhan umat dalam konteks perkembangan waktu dan tempat, ya. Cobalah, apalagi di musim pandemi ini banyak sekali hukum Islam yang ternyata beda dengan dalam kondisi normal.
Ya, dalam kondisi normal saja Rasulullah menghimbau kalau sholat itu sawu sufu vakum, rapatkanlah barisanmu karena dan seterusnya itu. Nah, tapi sekarang di era sekarang ini hukum kemudian fikihnya berubah gitu. Untuk sholat saja karena masih masa pandemi, ya karena ada darurat di dalamnya, maka kemudian harus ada jarak gitu. Padahal kondisi tuntunan praktisnya yang namanya soft tidak boleh ada jarak gitu. Karena nanti di dalamnya akan diisi oleh setan dan seterusnya. Lama enggak lah, ini fikih ini memang menyesuaikan dengan konteks perkembangan waktu dan tempat. Tetapi tentu sekali lagi merujuk kepada dalil atau dasar hukum yang ada. Nah, bedanya lagi antara syariat dengan fikih, syariat itu yang membuat Allah gitu. Karena yang membuat itu Allah, syari'nya itu adalah Allah, ya maka kebenarannya bersifat mutlak, sudah final, tidak bisa ditawar. Sedangkan pembuat fikih itu adalah fuqaha, dia manusia. Bisa salah juga hasil istihadnya, bisa juga benar. Betapapun itu, sekali lagi saya ulangi, betapapun fikih itu adalah produk dari manusia, produk dari ulama, tentu juga ada tuntunan dalam merumuskan hukum-hukumnya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang sudah harus bisa membedakan mana syariat dan fikih. Jadi kalau panjenengan nanti suatu saat menjadi seorang penceramah, jangan menyamakan antara syariat dengan fikih. Kalau fikih, sampaikan itu fikih. Kalau fikih itu sifatnya opsional, sampai milu siapa, sampai ikut fikihnya siapa. Tapi kalau syariat ya sudah satu, yang jadi pedoman, tuntunan, yang jadi rujukan Allah. Tapi kalau fikih tidak bisa langsung mengatakan Anda haram, Anda kafir, Anda salah. Tidak bisa. Itu menurut siapa dulu gitu loh. Jadi fikihnya siapa? Kira-kira itu ya. Jadi yang menjadi perbedaan antara fikih dengan syariat, bahwasanya sebetulnya bisa kita simpulkan secara sederhana. Yang dimaksud dengan fikih itu adalah hukum yang bersifat baku, hasil dari istihad ulama. Jadi fikih itu adalah bersifat baku, merupakan hasil istihad para ulama yang tentu bersumber pada Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas dan dalil yang ada. Dan sumber ilmu fikih itu juga bukan hanya otak dan logika manusia. Jadi tidak hanya tetap melibatkan otak dan logika karena memang menyesuaikan perkembangan, tetapi perlu diingat sumber ilmu fikih itu murni dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diterima secara muktabar dan kemudian dipahami dengan manhaj yang telah dibakukan secara ilmiah dan diterima oleh seluruh manusia. Kira-kira itu sebagai pengantar mata kuliah studi fikih kita. Monggo banyak membaca terkait dengan bacaan awal terkait dengan mata kuliah studi fikih. Akan ada banyak pemahaman terkait materi kita pada kesempatan kali ini sebagai pengenalan awal sebelum kita masuk pada materi inti yang ada di dalam studi fikih. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.